Apa kamu belum tahu kalau bapakmu itu dukun? Bapakmu itu ahli dalam mengobati orang-orang yang terkena gangguan jin. Tapi bapakmu ini punya kebiasaan buruk. Bapakmu tidak pernah membuang jin-jin kafir yang merasuki pasien-pasiennya, melainkan bapakmu ini menyimpan di rumah itu. Assalamualaikum, terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, di malam hari ini aku akan menceritakan kisah-kisah horor nyata lagi. Pokoknya kalian jangan pernah bosan nongkrongin channel aku, karena aku akan upload setiap hari jam 9 malam. Kemarin juga ada yang komen di salah satu video aku, katanya cerita aku tuh mirip Nadia Oomara. Jujur ya guys, buat aku dalam membuat channel horor ini tuh emang Nadia Oomara. Aku tuh subscribernya Nadia banget, bahkan aku maraton nonton video Nadia dari part 1 sampai dengan part 107 kemarin. Kalau misalkan menurut kalian videonya sama ya nggak apa-apa. Mungkin aja orang yang ngasih aku cerita ini terinspirasi dari Nadia, atau juga orang yang ngirim cerita ke Nadia ini nulis juga di sosial media yang lain, misalkan di Twitter, di Telegram, di mana lah, di Facebook ya kan. Terus akhirnya cerita itu di-up lagi sama orang yang ngirim ceritanya ke aku. Gitu, bisa jadi kan guys. Kita nggak usah bahas itu lagi, karena malam ini aku akan membawakan kisah horor lagi. Nah, buat kalian yang belum nonton KKN atau kisah-kisah nyata part 1 sampai dengan part sekarang, kalian bisa cari di playlist judulnya kisah-kisah nyata. Lagi dan lagi aku minta maaf kalau misalkan kualitas video dan suara rekaman aku tuh kurang bagus. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton, udah like, udah subscribe, udah komen, udah share. Semoga rezekinya lancar dan kalian terhibur. Cerita ini datang dari Bangkit yang bercerita tentang Pak Firman soal gangguan-gangguan yang terjadi di rumah ayahnya di kota S, Jawa Timur. Pasti penasaran kan gimana ceritanya? Oke, nggak usah banyak batu jucot, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Jadi, Pak Firman dan keluarganya ini baru saja pindah ke kota S itu. Mereka tinggal di rumah kakek Bahri yang merupakan orang tua dari Pak Firman. Beliau ini sudah tua dan sudah sering sakit-sakitan guys. Pada suatu malam keluarga Pak Firman ini makan malam nih. Dipanggillah semua anggota keluarganya sama Bu Wati. Bapak, kakek makan malam sudah siap nih, gitu kan kata Bu Wati. Nah, mereka nih makan sambil mengobrol. Terus si kakek ngomong lagi, "Nak Wati, sebelum tidur kunci rumah tolong taruh di meja ruang tamu ya. Soalnya Bapak mau ke ladang pagi-pagi mau ngusir burung," kata si kakek Bahri. "Oh baik Pak, nanti kuncinya Wati taruh di meja ya." Menjelang azan subuh, Pak Firman dan Bu Wati ini bergegas ke kamar mandi dan berwudu. Mereka beraktivitas seperti biasa tanpa menyadari ada keanehan. Bu Wati juga lanjut untuk menyapu ruang tengah, ruang tamu, semua isi rumah lah ya. Barulah nih Bu Wati ngeh nih kalau pintu masih terkunci dan kuncinya masih berada di meja. Padahal kan semalam si kakek Bahri ini meminta kunci untuk pergi ke ladang pagi-pagi ya kan. Nah, Bu Wati berkata nih ke Pak Firman, "Kok rumah masih terkunci ya? Kuncinya juga masih di sini. Apa Bapak nggak jadi ke ladang?" kata Bu Wati. "Mungkin Bapak ketiduran kali Bu. Kalau enggak, aku cek dulu deh," kata Pak Firman. Nah, Pak Firman ini langsung ngecek nih ke kamar kakek, lalu membangunkan kakek. "Pak, bangun, katanya mau ke ladang," gitu. Beberapa kali nih Pak Firman mencoba membangunkan kakek, tapi kakek ini tidak kunjung bangun. Ternyata kakek Bahri sudah kaku tak bernyawa. Sontaklah nih Pak Firman dan Bu Wati ini menangis histeris. Tangisan itulah yang membuat anaknya Bu Wati yang bernama Iqbal masuk dan bertanya nih, Ibu sama bapak kenapa kok nangis?" kata si Iqbal. "Kakekmu nggak ada," kata Bu Wati. Nah, para tetangga pun berdatangan mendengar tangisan Pak Firman dan Bu Wati ini. Setelah
kakek dimakamkan, kamar kakek ini jadi kamarnya Iqbal, anaknya Pak Firman. Disitulah keanehan-keanehan muncul. Iqbal melihat ada setitik cahaya yang lama-lama menjadi besar, membuat Iqbal ini pingsan. Pas sore hari Iqbal ini baru sadar nih, ditanyalah sama Bu Ati, "Kamu main di mana, Nak? Kok bisa sampai pingsan gini?" Kata Bu Ati. "Tadi di tembok ada cahaya, Bu. Terus pas aku deketin, cahayanya itu makin terang. Terus ada yang dorong aku dari depan," kata si Iqbal. "Ya udah, yang penting kamu nggak apa-apa," kata Bu Ati. Singkat cerita, malam waktu Iqbal ini mau tidur, dia ini bermimpi banyak orang asing yang datang memaksa masuk ke kamarnya atau kamar si kakek Bahri ini. Besoknya Iqbal ini demam. Bu Ati ini mengira demamnya Iqbal ada sangkut pautnya dengan kejadian kemarin. Lalu Bu Ati menceritakan kejadian kemarin ini kepada Pak Firman. "Pak, kemarin Iqbal pingsan, dia bilang dia melihat cahaya. Kenapa ibu nggak bilang sama bapak dari kemarin?" kata Pak Firman. "Ibu nggak mau bikin bapak kepikiran. Ibu kira bakalan nggak kayak gini, bakalan nggak kenapa-kenapa," gitu kata si Bu Ati. Lalu Pak Firman dan Bu Ati ini mendengar Iqbal berteriak, "Ibu, bapak," gitu kan. Iqbal berteriak nih. Pak Firman dan Bu Ati ini sontak bergegas pergi ke kamar Iqbal. "Kenapa, Nak? Ada apa?" gitu tanya Pak Firman. "Itu, Bu, di depan lemari ada kakek-kakek tinggi pakai sarung, terus mukanya hitam. Aku takut," kata si Iqbal. Udah jangan takut. Ibu sama bapak kan di sini," kata Bu Ati. "Ini ada yang nggak beres, Bu. Nanti malam kita ke rumah Mbah Yono ya. Pasti dia bisa bantu kita," kata Pak Firman. Setelah sholat maghrib, Pak Firman dan Bu Ati ini membawa Iqbal ke rumah Mbah Yono. Nah, Mbah Yono ini adalah teman dekat kakek Bahri. Pas udah sampai sana nih, Pak Firman ini menceritakan tentang apa yang sudah terjadi. "Bah, kemarin anak saya Iqbal ini melihat cahaya di kamar almarhum. Tadi siang dia juga melihat sosok kakek-kakek yang ada di kamar itu. Mohon bantuannya, Mbah," kata Pak Firman. "Harusnya setelah bapak kamu meninggal, kalian semua harus langsung pindah. Sekarang rumah itu berbahaya untuk kalian," kata Mbah Yono. Nah, mendengar itu Pak Firman ini heran kan. "Kok bisa, Mbah? Itu kan rumah saya dari saya kecil," kata Pak Firman. "Apa kamu belum tahu kalau bapakmu itu dukun? Bapakmu itu ahli dalam mengobati orang-orang yang terkena gangguan jin. Tapi bapakmu ini punya kebiasaan buruk. Bapakmu tidak pernah membuang jin-jin kafir yang merasuki pasien-pasiennya, melainkan bapakmu ini menyimpan di rumah itu," kata Mbah Yono. "Bapakmu juga menjadikan dirinya ini sebagai belenggu agar jin-jin kafir itu tidak bisa kemana-mana. Tapi sekarang belenggu itu kan sudah hilang karena bapakmu ini sudah meninggal," ujar Mbah Yono nih, kata Mbah Yono. Terus, "Tapi Mbah, kenapa hanya anak saya yang diganggu?" tanya Pak Firman. "Kata siapa hanya anakmu saja? Kalian berdua ini sudah diganggu sejak awal bapak kamu meninggal. Bahkan sekarang ada salah satu jin milik bapakmu yang sangat kuat ikut bersamamu datang kemari," kata Mbah Yono lagi. Pak Firman akhirnya meminta Mbah Yono untuk segera mengobatinya. "Ya udah, bawa anakmu ke sini." Nah, Mbah Yono ini langsung melihat tangannya Iqbal dan mengambil seutas benang yang merah dan mengikat dengan erat. Lalu menyuruh Pak Firman untuk pulang. "Sekarang kalian berdua pulang dan berkemas. Tinggalkan rumah itu beserta isinya," kata Mbah Yono. Pak Firman dan Bu Ati lantas bergegas pulang. Saat itu keduanya sudah tersadar dari pengaruh jin milik kakek Bahri. Mereka lantas menuju rumah adik Bu Ati, di mana mereka menitipkan anak mereka Iqbal.
Jadi selama ini Iqbal yang asli ada di rumah budenya alias di rumah adik Buati. Dan yang bersama mereka adalah jin yang menyerupai dan membuat mereka ini tidak sadar. Bisa ya? Dia cerita dari Bangkit. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah. Nah, buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian bisa kirim ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Susun serapih mungkin. Jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor WA atau IG kalian supaya kita gampang untuk menghubungi kalian. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye bye.